Jalan-jalan. Host, Pak Host, ada? Rizky? Pak Rizky? Sudah ada kayaknya, Pak. Oh, sudah ada? Ya, sudah serahkan berarti ya? Iya. Belum ada hostnya, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Kita mulai ya. Sudah Iya, jam Pak. 10. Oke, baik. Terima Iya, kasih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera Pagi, sekalian. Pak. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Ya, salam kebajikan. Baik. Saya harus lihat dulu ya, yang mana semua ini orang ini ya. Ya, Pak. Ya, baik. Tapi terlebih dahulu saya di layar Anda kan sudah kelihatan ya, saya punya biodata ya. Kelihatan ya? Ya, Pak. Baik. Nah, itu saya punya biodata ya. Nama saya ada pendek-pendek ya. Kalau nanti ketemu orangnya pasti kelihatan pendek berarti ya. Kemudian NIP ada, tempat lahirnya ada, kelihatan ya. Petobo 62 ya. Tahu kan Petobo toh? Pasti tahu. Nah, Iya, Pak. Ya, nah, Pak. agama Islam, kemudian jabatannya Sawidi Suara. Ada juga email situ saya. Ada email yang saya kalau mau email ya mudah-mudahan dia aktif. Ya. Oh, baik, Pak. Baik, Baik. Pak. Ya, oke, terima kasih. Saya sudah sampaikan biodata saya. Saya kira saudara-saudaraku ini atau teman-temanku, kawan-kawanku sekalian mesti mulai perkenalkan juga walaupun kita sudah kenal kemarin di mana ya? Belum pernah ya? Belum, Pak. Nah, kita kenal. Maka 1,5 jam kita ini kalau tidak kenalan, waduh kurang bagus itu. Kayak tidak ada apa artinya kalau tidak kenalan ya. Oke, baik. Saya minta dari yang pertama siapa ya? Yang pertama ya? Iya, Pak. Anastasia ya? Iya, Pak.
Oke, silakan Anastasia. Nama saya Anastasia Gretia, asal instansinya dari Rumah Sakit Madani Palu, Pak. Biasa dipanggil Grace. Ya. Oh iya. Dipanggil siapa? Grace, Days ya. Grace, Oke. Grace. Iya, Madani ya. Oke, yang berikut yang Daniel, Pak Daniel ya. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Daniel Aditya Kauseng, alamat tempat kerja atau instansi tempat kerja Rumah Ya. Sakit Madani Palu, Pak. Oke, Madani. Ya. Iya. Makasih. Di Mamboro, Pak. Ya. Oke, Mamboro, Elvani, Rosita Dewi. Nama saya Elvani Rosita Dewi, Pak. Ya. Dari Rumah Sakit Madani, Pak. Oh iya, semua Madani ya. Oke, baik. Lanjut, Fitra, Tunisa ya. Iya Pak, makasih Pak. Nama saya Fitra Tunisa, biasa dipanggil Ira. Saya dari Rumah Sakit Undata Palu Pak. Oh, Undata ya. Oh, saya 4 tahun di Undata Iya, itu ya. Undata. Kalau lah kepegawaiannya tahu. Ya, 4 tahun saya di Undata. Oke. Oh iya Pak. Yang berikut. Makasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Iya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Niluh Delatika. Biasanya dipanggil Dela, asal instansi saya Undata, RSUD Undata. Juga ya. Iya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Baik, makasih Bu Nilu. Yang berikut Nurul Farhan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Nurul Farhan, biasa dipanggil Nurul, Ya, asal instansi dari Rumah Sakit Madani Pak. Madani ya. Ya. Oke deh. Ya, Terima kasih, Pak. Madani. Undata tadi Nilu ya. Ristia. Priscila. Iya, selamat pagi Pak. Lagi. Perkenalkan nama saya Ristia Friskila, biasa dipanggil Tia dari Rumah Sakit Undata Pak. Undata ya. Iya, terima kasih Oke. Pak. Terima kasih sama-sama. Yang berikut Ilna. Selamat pagi Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ilna Yana, asal tempat kerja dari Rumah Sakit Undata Palu Pak. Undata ya. Terima kasih Pak. Apa ini titelnya MDTW? Iya Pak, terapis bicara saya Pak. Oh, pembicara. Baik, baik. Terima kasih. Yang berikut, yang ke-9. Mana Jupri ini? Ya, Muhammad Jupri. Where is you, Jupri? Jupri, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jupri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri. Nama panggilan Jufri, Pak. Ya. Asal Oke. tempat kerja saya di Rumah Sakit Undata. Undata juga ya. Iya, Pak. Oke, ini Pak Husin karena buah banyak sekali Pak Husin karena buah ini. Ya. Oke, Bu Uswatun Hasana. Iya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Salam Uswatun warahmatullahi Hasana Ya. dari Rumah Sakit Undata, Pak. Iya, Undata juga ya. Oke deh. Kali Undata ini ya. Undata di Mandani ya. Oke. Ya, saya kira kita sudah kenalan walaupun masih sekelumit saja, tapi nanti kan kalau misalnya ada nanti tugas-tugas kan lebih bagus kenalan di situ. Muka sudah kelihatan, nanti nama kelihatan dari mana misalnya asalnya kan bisa toh. Nanti ditanya-tanya. Kira-kira dari mana dia ini? Apakah dari si daerah sana atau dari mana ini yang kita belum tahu kan? Oke deh, baik. Kita awali ya. Selamat pagi kita ini. Ada yel-yelnya kemarin ya? Ada? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh, tidak ada. Kenapa? Misalnya Latsar golongan 2. Yes, misalnya begitu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi sudahlah, kalau tidak dibentuk kemarin, tidak apa-apa juga. Itu kan dari bentukannya agenda 1 kemarin. Tapi kan mestinya di minimal ke kelompok itu kan ada kan? Hah? Ya adakah? Di minimal ke kelompok tidak ada yel-yelnya? Tidak ada kemarin Pak. Oh, tidak ada ya? Iya. Ya, Mungkin karena waktu pertemuannya sedikit. Oh iya, betul juga itu karena Iya pertemuan. Kak. Iya. Ya, saya sampaikan bahwa pertemuan kita ini hanya 1,5 jam, jam 9.45 ya. Sudah berakhir nanti sebentar ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, 9.45. Semoga apa yang kita
bahas atau kita kemukakan, kita dalami pada kesempatan ini, mudah-mudahan akan membawa satu manfaat dalam kita menjalani pelaksanaan pelatihan ini. Ya, kita tahu persis bahwa yang namanya pemahaman atau pengertian kita tidak bahas lagi di sini karena sudah diasinkronuskan oleh lembaga administrasi negara kepada Anda sekalian. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran ini agak aneh menurut kita karena tidak tatap muka, agak aneh. Tapi begitulah keadaannya karena COVID. Nah, ini semua yang menangani COVID kayaknya ini karena semua rumah sakit ya. Kalau bukan Madani mendata. Tidak boleh baku jabat-jabat salam lagi, jabat tangan ini ya. Iya, harus 1 meter minimal ya. Ya, begitu. Pak. Ya, baik. Saya kira ini saya sampaikan dulu dasar hukumnya. Mudah-mudahan dasar hukum ini memang seperti itu ya. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 5. Nomor 5 itu tentang aparatur sipil negara. Jadi di situ kita masih di salah satunya adalah PNS. Kita lah sudah PNS dan pegawai kontrak, pegawai P3K itu ya. Itu hanya sekedar saja ya supaya kita pahami itu dasar hukumnya. Kemudian PP 11 tentang manajemen PNS. Jadi kita di manajemen di PNS itu. Kemudian ada lagi keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang penyelenggaraan. Karena itu sehingga kita selenggarakan ini ya. Ada Perlan nomor 1/2021 tentang pelatihan, ya ada petunjuk teknis itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Kita perlu tahu juga bahwa tujuan pembelajaran kita itu adalah meliputi kemampuan beraktualisasi. Jadi sebelum ke sana bahwa hari ini pertemuan pertama ini kita ini hanya mendalami akuntabilitas sama nasionalisme dari aneka itu. Aneka itu kan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, sama anti korupsi ya. Nah, jadi kelima itu kita bagi dua. Di hari ini kita harus mendalami dulu yang namanya akuntabilitas dan nasionalisme. Kita dalami itu. Kita hanya mendalami itu saja dulu. Nanti sebentar mungkin ada tugas baru saya akan berikan juga kepada kita. Nah, sebentar kita harus pendalamannya itu saya akan minta nanti satu-satu untuk mengutarakan ya, menyampaikan kira-kira apa sudah yang ditemukan dalam asinkronus kemarin ya. Dari awal pembukaan itu mulai sudah asinkronusnya. Apa sudah? Tidak apa-apa dicerita sedikit mungkin 5 menit atau 10 menit satu orang, enggak apa. Sudah begitu memang dia punya teknik pembelajarannya. Iya, kemampuannya kita dicari kemampuan kita ya. Oke, baik. Salah satunya itu membangun PNS yang profesional. Kita ini sudah PNS sebenarnya. Tinggal mau kasih hilang C-nya saja tidak lama lagi. Lama lagi. Bersabar saja, habis pelatihan sudah C-nya sudah pergi itu. Tidak ada lagi kan? Kalau C-nya sudah pergi, kita sudah berada di sini sudah menjadi PNS sudah. Cuma yang penting jangan SK-nya semua di BRI ya. Begitu kira-kira. Tapi oke lah. Baik. Saya coba. Saya jangan saya tunjuk per urutnya. Jadi saya acak saja. Siapa yang bisa mau menyampaikan kira-kira apa yang didapatkan, apa yang saudara dapatkan pada saat asinkronus kemarin. Ya. Waktu belajar kemarin di asinkronusnya saudara itu berapa hari itu harus tahu. Saya dapatkan di akuntabilitas ini, nasionalisme ini, nilainya ini, begini-begini dan begitu ya. Ya, nanti kita dalami lagi, kalau misalnya ini kenapa? Ya, kenapa seperti ini Pak kira-kira? Nah, boleh, enggak apa-apa. Ya. Oke deh. Saya minta mana Fitra? Kasih dulu Fitra ini. Iya, Pak. Fitra Tunisa ya. Iya. Boleh disampaikan ke saya kira-kira apa yang sudah didapatkan ya, diperoleh pada asinkronus kemarin tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yuk. Mana?
Fitra. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, di sini. Nah. Ini pendalaman kita ya, pendalaman supaya jangan salah-salah karena ini mengarah ke apa ya, relevansi nilai nanti pada saat kita mau melakukan kegiatan. Ya, mana Fitra? Masih kandas ya? Iya, saya, Pak. Iya, Pak, masih kandas. Masih kandas, oke. Saya pindah dulu karena ini saya harus Pak. tunjuk. Tidak boleh. Ya, oke. Masih saya tanda tanya saja dulu ya. Iya, Pak. Tanda tanya. Sebentar itu akan dapat giliran juga ya. Elvani, mana Elvani? Rosita Dewi. Ya, Pak. Nah, oke, silakan Elvani. Elvani. Ya, Pak. Ya. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif, parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman, yang mempunyai beberapa arti yang sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep. Ada lagi? Itu, Pak. Akuntabilitas itu sendiri apa ya? Konsep etika, Pak. Akuntabilitas itu sendiri apa ya, Bu Elvani ya? Sebuah konsep etika, Pak. Oh, sebuah konsep etika ya. Oh, etika dalam segi administrasinya begitu, kira-kira? Iya, Pak, dalam administrasi publiknya. Nah, oh, administrasi publiknya. Dalam pemerintahannya, iya. Oh iya, oke deh. Dalam pemerintahannya ya, begitu kata Elvania. Etika. Pertanggungjelasannya begitu, Pak, maksudnya. Pertanggungjelasan atau pertanggungjawaban? Pertanggungjawab. Ya, pertanggungjawaban. Jadi kan bisa kita bedakan mana pertanggungjawaban, yang mana tanggung jawab. Toh? Harus dibedakan juga, tidak bisa disamakan. Jawaban, Pak. Oh, pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban segi apa itu ya? Yang dimaksudnya? Kayak peran kepemimpinan begitu, Pak. Kenapa pemimpin itu ya? Terhadap tindakan atau tugas-tugasnya. Oke deh, terhadap tugas-tugas ya. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan. Itu ya, mempertanggungjawabkan. Jangan cuma cerita doang. Ya, itu cerita doang itu kalau cuma apa ya dibuat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wah, buat apa namanya itu? Ya, kira-kira. Oke. Makasih Elvani, nanti dibaca-baca lagi ya. Oh iya, Pak. Nah, baca-baca lagi. Kemudian nanti cari nilai-nilainya itu, nilai-nilai akuntabilitas apa aja. Oke. Saya ke Anastasia dulu ya. Mana Anastasia ya? Saya, Pak. Oke. Anastasia dari mana tadi? Dari Rumah Sakit Madani, Pak. Madani. Makin damai nih. Madani ya, makin damai nih ya. Oke. Silakan Anastasia. Kalau menurut saya akuntabilitas kan sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, sedangkan sering disamakan. Sedangkan antara responsibilitas dan akuntabilitas itu memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas ini kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian tingkatan akuntabilitas itu ada 5. Ada personal, individu, kelompok, organisasi, sama stakeholder. Iya. Hanya itu saya, Pak. Yang mana semua stakeholdernya Anda itu ya? Stakeholder. Kalau tingkatannya mana stakeholdernya Anda itu? Kira-kira di Madani itu apa stakeholdernya? Di bagian mana? Di apa? Di ruang mana Anastasia? Ya, sekarang tugasnya di ruang mana? Di ruang apa? Di ruangan atau? Di ruangan, Pak. Di ruangan anak. Ya. Oh, di ruangan anak. Ya, kira-kira kalau di ruangan anak itu stakeholdernya siapa ya? Salah satu dia punya pasien, keluarga pasien. Oh, keluarga pasien ya. Ya. Arti harus bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien dan keluarga. Ya, ini sosialisasi kan? Masa anaknya sendiri yang harus makan obat. Hah?
Gimana ya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemahaman kita harus betul-betul tidak bisa kalau mamanya sendiri atau papanya atau ayahnya atau kakaknya itu anak itu kita tidak berikan apa pendidikan atau pemahaman terhadap bagaimana cara ibu obat berapa kali sehari kan begitu kan? Tidak mungkin anak sendiri kan yang belum tahu apa-apa gitu kira-kira ya. Jadi tanggung jawab kita punya stakeholder itu jaringan kerja kita harus berikan begitu. Nah, itu kira-kira ya. Itu mau didalami seperti itu. Nah kan yang seperti itu akan berkaitan nanti dengan kegiatan kita. Kalau kegiatan kita misalnya, saya harus mau, misalnya kegiatannya Anastasia ini misalnya, dia harus mau melayani keluarga pasien. Nah salah satunya harus memberi pemahaman terhadap keluarganya. Bukan begitu? Ya Pak, begitu. Ya sama dengan misalnya, kalaupun misalnya orang dewasa tidak mungkin dia, apalagi kalau buta. Ya mau disuruh begitu saja ke apotek kan tidak mungkin kalau tidak ada keluarganya. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah semakin dalam ini saya lihat ini ya. Oke, terima kasih Anastasia, luar biasa. Saya kira tinggal ditambah lagi kira-kira apa semuanya saya tanya semua nanti, karena kita harus mengarah kepada nilai nanti, ujung-ujungnya itu adalah nilai nanti ya. Tapi kita pengalaman dulu apa yang didapatkan pada saat asinkronus kemarin ya, tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Kalau nasionalisme kira-kira di mana ya, Anastasia? Nasionalisme. Ya, nasionalisme kira-kira apa yang didapatkan waktu dibaca-baca itu? Itu merupakan apa ya? Kecintaan rakyat terhadap negaranya. Itu aku mengerti. Ya. Anda termasuk rakyat kan? Iya. Ya. Oh, begitu ya, kecintaan rakyat kepada negaranya ya. Karena cinta harus menyalakan tugas bertanggung jawab. Kalau gitu, kalau dikait-kaitin begitu, enak sekali memang ya. Oke deh, saya kira itu ya, di Anastasia. Yang berikut, mana Pak Daniel ini? Halo, Mr. Dani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Saya cuma mau tanya dulu Anda ini, kira-kira pendalaman kemarin didalami tidak itu? Kalau coba kira-kira apa yang didapatkan pada saat asinkronus kemarin ya? Begini Pak, maaf. Ya. Di mana kita sebelumnya? Apanya Pak? Rumah sakit apa? Di Madani Pak. Madani juga ya, oke. Oke, silakan. Untuk definisi akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana kita sebagai individu atau pelayanan masyarakat, ya, bagaimana kita harus bertanggung jawab atas apa-apa saja yang ditugaskan ke kita Pak. Seperti mungkin pelayanan ke pasien harus lebih maksimal. Terus tidak membeda-bedakan antara suku agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mungkin didapatkan hasil yang tingkat kepuasan pasien di itu lebih baik, maksudnya puaslah mereka dengan kinerja setiap pegawai yang memberikan pelayanan. Untuk nasionalismenya mungkin kan kita warga negara Indonesia, bagaimana caranya kita dari pelayanan yang tadi itu bisa membanggakan, bisa membantu negara kita atau bangsa kita dikenal dari hal-hal yang kecil bisa ke hal-hal yang lebih besar lagi. Begitu ya. Oke deh. Kira-kira kalau seperti itu, Anda punya tanggung jawab tadi itu mau melaksanakan tugas berdasarkan apa itu di Madani itu? Madani kan sudah BLU sekarang, kan? Apa kira-kira? Kita punya kewajibannya kita di dalam memberikan pelayanan kepada pasien, kita sudah diatur. Iya, Pak Dani kan memberikan pelayanan, kan? Ya, Pak Dani memberikan pelayanan. Apa dasar Pak Dani memberikan pelayanan itu? Apa aturannya di situ ada? S. Halo Pak. S apa? Pak. SK Pak. Berdasarkan SK. Halo Pak. Ya, dasar Anda melaksanakan tugas itu apa ya? Berdasarkan SK Pak, ada SKP juga yang poin-poin yang harus kami kejar. SPO, tuh ada SPO. Standar ya. Atau standar pelayanan, ya. Kan sudah BLU juga tuh, masih BLUD tuh. Ya, Pak. Dan ya, oke, ya. Oke, makasih ya Pak Daniel ya. Ya, makasih Pak. Selanjutnya saya minta siapa ya? Uswatun, mana Uswatun tadi ya?
Iya, saya Pak. Oke, saya mau dengar dulu apa yang didapatkan pada asinkronus kemarin ya, belajar mandiri itu ya. Oh, iya. Nah, tentang itu ya, akuntabilitas Iya. sama nasionalisme. Nasionalisme. Kalau Ya. saya akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban, Pak. Dia itu ada Ya. dua tahapan yang vertikal sama horizontal. Jadi dia pertanggungjawabannya bisa ke pemimpin atau otoritas yang lebih tinggi sama ke masyarakat. Ya. Di situ juga saya dapatkan ASN itu bisa memilih, bisa menerapkan nilai-nilai dari akuntabilitas. Seperti dia mampu memilah atau mengambil keputusan ketika ada konflik kepentingan, Pak. Terus tidak terlibat dalam politik praktis. Ya. Melakukan pelayanan itu tidak memandang suku, ras, dan agama, Pak. Ya. Iya. Simpelnya tidak pandang bulu ya. Iya, tidak pandang bulu. Kemudian ada yang panjang bulunya di sana kan? Iya. Kan cuma punya saja panjang bulunya, mana kita ngelain gitu ya. Oke. Terus masih ada? Nasionalisme itu konsep atau pemahaman kita masyarakat penduduk kalau kita itu satu kesatuan. Walaupun berbeda atau banyak keragaman, itu menumbuhkan rasa cinta bahwa kita ini satu kesatuan, Pak. Ya. Begitu. Gitu ya. Berideologi kenapa? Ya. Berideologi kenapa? Kenapa, Pak? Berideologikan apa? Pancasila. Oh, Pancasila. Kok tidak disebut-sebut? Sudah 4 orang tadi tuh pernah sebut Pancasila. Padahal dasar negara kita itu loh. Iya. Seperti itu ya. Ya, masih ada yang lainnya? Yang ditemukan kira-kira di sini semua. Apa lagi ya? Pas. Pas kayaknya. Oh, pas. Oke deh. Ya, makasih. Ya. Apa panggilannya tadi Ustazan ini? Kalau di teman-teman Pak Suci. Oh, Suci. Iya. Aduh, untuk tidak ada campurannya ya, Suci ya. Murni, Suci dan murni. Oke, makasih Bu Suci. Iya. Ya, yang berikut mana Om Jufri? Om Jufri, Pak Jufri, sorry, bercanda sedikit ya. Ada Pak Jufri? Ada Pak. Oke, hadir ya. Oke, saya minta coba apa hasil Anda belajar kemarin ya di asinkron. Akuntabilitas yang saya pahami itu kewajiban bertanggung jawab untuk yang harus dicapai. Tunggu dulu. Pak Jufri ini apa dia punya? Apa, Pak? Sekolah ini, sekolah. Elektromedik, Pak. Hah? Elektromedik, teknisi elektromedik, Pak. Apa kau punya titel? Iya, elektromedik, Pak. Hah? Apa? Titelmu apa namanya? AMD elektromedik, Pak. AMD elektromedik. Oke. Terus lanjut. Coba apa kira-kira? Yang saya tahu Pak, kalau untuk itu Pak, kalau misalkan untuk penelitian akuntabilitas itu sendiri, kita untuk setidaknya setiap apa pekerjaan yang kita kerjakan tidak harus sesuai yang harus kita pikirkan, yang harus kita rencanakan untuk mencapai tujuan kerja itu Pak. Ya. Terus yang tentang nasionalisme itu tentang kelompok suatu organisasi di mana untuk tujuan bersama-sama membangun rasa nasionalisme, atau rasa cinta kepada bangsa ini. Ya. Iya Pak. Rasa cinta kepada bangsa dan tanah air ya? Iya Pak. Ya, saya cium tanah air kan Oke, ada yang dituju ya, ada yang dituju, pasti ada yang dituju memang. Menurut Pak Jufri yang dia dapatkan ada yang dituju berdasarkan apa yang kita lakukan. Kira-kira apa yang dituju itu ya? Kita buat sebuah konsep Pak, konsep seperti pekerjaan begitu Pak, biar supaya keinginan kita dalam konsep itu bisa tercapai Pak, gitu. Ya. Dari mana konsep itu ya? Konsep dari suatu pekerjaan Pak gitu.
Pekerjaan Anda dapatkan di mana itu? Kenapa sampai? Daripada sesuai kita punya profesi, Pak. Maksud saya, Oke, seperti profesi terima kasih. saya. Mantap. Iya, Pak. Saya kira ya, betul itu. Iya. Jadi profesi Anda itu kan ada di TUSI itu, ada pekerjaan Anda kan di TUSI. TUSI Iya, Anda Pak. itu kan ada di. Kalau mau cari TUSI-nya Anda itu, sudah dapatkan semuanya TUSI-nya ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Sudah dapatkan semua TUSI-nya ini. Iya, Pak. Ini kan jabatan fungsional semua ini kan? Iya, Pak. Ya, jangan tidak tahu TUSI-nya, cuma jabatannya saja. Waduh, bagaimana? Karena di TUSI itu ada semua uraian tugas kita di situ. Karena kalau kita mengerjakan tugasnya orang, kita tidak dinilai. Iya, Pak. Iya, kira-kira begitu ya. Jadi jangan lari-lari dari TUSI-nya kita. Ya boleh lari dari TUSI-nya. Harus ada TUSI itu. Iya. Nah, karena sebentar kita akan bahas lagi tentang TUSI itu. Kita dalami itu TUSI itu nanti sebentar. Siap-siap TUSI itu sebentar. Sedikit lagi. Ya? Sedikit lagi kalau kita mau bahas lagi TUSI itu. Kalau tidak tahu TUSI-nya itu pasti bingung nanti itu. Dia kan tidak tahu toh. Nah, begitu kira-kira. Nah, oke deh. Ada yang dituju, ada kita punya kalau visi misi ya, oke, ada SPO, ada nilai-nilai. Di Madani itu pasti ada nilai-nilai organisasinya. Pasti karena satu organisasi begitu yang sudah apalagi yang sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, pasti ada nilainya. Begitu juga Undata itu. Undata itu pasti ada nilainya, tidak mungkin tidak ada nilainya. So, pasti ada. Pasti ada nilainya. Karena itu yang salah satunya dituju. Nilai itu yang kita harus lakukan. Nah, begitu kira-kira itu mendalami. Nah, karena ujung-ujungnya nanti kita harus tahu nilainya kita. Di kegiatan kita pasti ada nanti berkaitan dengan nilai. Pasti. Ya, nanti pasti itu. Jadi jangan sampai nilai karena kita bisa bayangkan kalau kita punya TUSI sendiri kita tidak pahami, kita tidak tahu mana TUSI-nya kita. Bagaimana kita mau menuju apa yang kita lakukan? Lah, tidak mungkin kira-kira yang seperti Pak Jufri tadi punya keahlian atau punya TUSI, Ibu Nurul punya yang dikerjakan. Mana bisa ketemu kan? Tidak mungkin. Nah, harus TUSI-nya kita. Itu yang dinilai. Nah, kalau cuma membantu boleh, tapi tidak nilai pahala saja. Ya, Mas Jufri ya, kira-kira cuma seperti itu. Ya, oke deh. Ya. Kalau nasionalisme ya cinta tanah air ya, cinta tanah air dan bangsa ya. Kita harus cintai, melayani, tidak mungkin kita layani asal-asal. Oke. Mas Daniel. Daniel Aditya, ada? Belum hadir? Hadir Pak. Oke, hadir. Oke, coba silakan apa yang Anda dapatkan pada saat asinkronus kemarin ya. Berapa sudah Pak. Oh, sudah tadi? Iya Pak. Orang selalu lupa kode, soalnya Daniel ini. Aduh. Oh, orang ganteng begitu biasa cepat dilupa ya. Gitu ya, oke. Atau Fitra? Masih Fitra? Tadi belum dijawab tadi. Nah, mana Fitra? Iya Pak. Ah, sudah dapat? Dapat Pak. Oh ya, coba apa kira-kira yang didapatkan di kalau yang saya dengar ya, dan saya dengar dari teman-teman tadi, akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Maksud saya bukan yang didengar loh, yang dibaca, yang dipelajari. Nah. Mana Fitra? Iya Pak. Akuntabilitas itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada pekerjaan kita dengan mendasari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau nasionalisme itu rasa cinta tanah air dan setia kepada negara kita dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kira-kira kalau tanggung jawabnya itu di mana ya? Di akuntabilitas itu kira-kira akuntabilitas. Akuntabilitas itu tanggung jawab ya, memang tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan kita. Kira-kira apanya dipertanggungjawabkan di situ ya? Kan tanggung jawab itu banyak kan? Banyak juga yang harus dipertanggungjawabkan. Kira-kira kalau di akuntabilitas ini kira-kira apanya? Apa intinya yang harus dipertanggungjawabkan itu ya? Apa kira-kira intinya? Ya. Kalau misalnya begini, saya sudah bekerja ini, ya melaksanakan tugas berdasarkan tugas saya. Kira-kira melalui pertanggungjawaban apanya?
Apa cuma kehadiran saja? Sekarang sudah. Bukan cuma kehadiran, Pak. Ya, apa kira-kira? Tugas-tugas yang diberikan, kewajibannya kita untuk Ya, melaksanakan. dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kan kita sudah laksanakan tugas kan? Oh, iya. Ya, kalau kita pendamping atau asisten dokter habis dia mau pemeriksaan kan, ada dia punya resep kan? Iya. Ada resepnya. Dia bawa misalnya ke apa itu? Apa namanya itu ya? Saya lupa sudah. Apotik, Pak. Pertama dari, ke apotik. Ya, sebelum selain ke apotik kan, kira-kira apa yang dipertanggungjawabkan itu ya? Sudah terima TPP ini belum? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Oh, iya. Belum, Pak. Pantas juga, pantas belum tahu apa yang menjadi yang harus mempertanggungjawabkan. Ya, begitu kan? Ya. Kira-kira selama ini buat laporan enggak dalam bertugas? Buat, Pak. No. Itu Iya. pertanggungjawaban. Oh, iya. Wujud Pelaporan pertanggungjawaban. kinerja. Ya. Oh, ya. Sudah PNS. Nanti kalau sudah PNS nanti sudah terima TPS. Tidak ada dibayarkan kok, tidak ada itu. Mempertanggungjawabkan dia punya tugas. Dalam bentuk apa? Laporannya. Laporan kinerja. Nah, saya lanjut sedikit ya, bahwa salah satunya fungsinya itu nantinya akan dijadikan dokumen penilaian angka kredit saudara. Jadi tidak boleh dibuat. Oh iya, Pak. Dan itu ya berdasarkan tadi harus betul-betul jujur. Ya, akuntabilitas itu juga kalau tidak salah saya ya, nilainya ada juga nilai jujurnya. Harus jujur, jangan yang tidak kita buat kita malah kita tidak hadir. Ya, tidak hadir kita buat juga, kita masukkan di situ sebagai laporan kita. Wah, fiktif lagi. Itu Iya, tidak Pak. boleh ya. Seperti itu kira-kira. Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Atau ada yang dikatakan integritas. Ya, nilai akuntabilitas itu ada integritas. Nilainya integritas. Di mata pelatihan akuntabilitas itu. Dia kan mata pelatihan itu akuntabilitas. Jadi ada nilainya, salah satunya integritas. Ada yang bisa kasih sebelum saya lanjut yang lain? Ada yang bisa kasih komentar dulu kira-kira apa definisi integritas itu? Ya? Siapa yang kasih definisi integritas? Kira-kira apa integritas itu? Karena itu salah satu nilai itu di akuntabilitas. Halo. Mana? Satu kata dan integritas itu adalah satu kata dan hihi. Satu kata dan perbuatan. Gitu ya? Ya. Tidak boleh apa yang kita katakan bukan yang kita buat. Nah, yang kita buat harus yang kita katakan. Ya. Sama saja kalau kita harus mau apa ya? Misalnya mau menyusun nanti apakah itu mau buat laporan aktualisasi atau dirancangan. Apa yang kita lakukan itu yang kita tulis. Apa yang kita tulis itu yang kita lakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi di integritas itu satu kata dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Ya, begitu ya. Harus didalami seperti itu. Maksudnya itu nilai itu harus betul-betul diinternalisasi pada diri kita masing-masing. Nah, karena akan menjadi habit nanti kita atau habituasi, jadi pembiasaan diri. Kalau dibiasakan dengan nilai itu, yakin saja Madani dan Undata ini akan jaya. Yakin saja. Kalau itu kita lakukan. Biarkan barangkali pimpinan mau bikin apa, terserah. Yang penting saya, apa yang saya lakukan sesuai tusi saya, itu yang saya lakukan. Dan saya catat sebagai laporan saya. Ya, sampai begitu ya. Sayang kalau rumah sakit kita selalu dicap, waduh obatnya habis, pelayanannya amburadul, badau. Karena saya alami di Undata lalu. Ini orang-orang Undata ini, mana Undata ini? Hati-hati ya. Apalagi di IGD itu, aduh memang betul-betul sedikit salah kita. Masuk koran, apa semua. Nah, begitu kira-kira itu ya. IGD itu terutama tuh. Oh, karena di situ banyak keluarganya pasien.
sedikit pelayanan mungkin hanya lambat 5 menit saja karena kita masih tangani apa, oh kita dikata-katain begini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya di rumah sakit itu karena pelayanan langsung kepada masyarakat. Memang kita harus siap semua. Ya, karena saya alami itu. Saya juga di Undata kemarin kebetulan dipercayakan anggota SPI, jadi saya tahu bagaimana itu di apotik, bagaimana itu di poli, bagaimana di ruangan, bagaimana di instalasi. Saya paham sedikit. Sedikit saja saya paham ya. Begitu kira-kira Pak Jufri ya, Bu Suatun, ya semua ya. Begitu juga di Madani. Ya, kira-kira itu kita harus dalami. Didalami betul itu karena kita ditugaskan oleh negara. Oke, lanjut. Ibu Niluh Delatika Nur Malasari. Iya, Pak. Sangat panjang banget tuh. Nah. Oke, Undata. Bikin malu jam Undata. Silakan akuntabilitas aktif ya. Oh, baik. Jadi yang setelah apa yang saya pelajari kemarin, akuntabilitas itu adalah salah satu sikap kita, salah satu sikap pertanggungjawaban kita terhadap tugas-tugas kita ke misalnya kayak kita di rumah sakit itu ke pasien dan lain-lain, dan juga ke institusi, ke rumah sakit ataupun ke atasan kita. Ya. Oh, ya. Secara personal seperti itu. Oke, nasionalisme? Sedangkan kalau nasionalisme itu rasa kecintaan kita terhadap bangsa. Tetapi di dalamnya pun kita tidak boleh terlalu berlebihan karena kita harus saling menghargai terhadap negara-negara lain. Seperti itu, Pak. Oke. Dan juga di dalamnya kita didasari oleh ideologi-ideologi dari Pancasila. Oke, ya ideologi jadi. Ideologi satu kali saja. Dengan ideologi Pancasila. Dengan sila-silanya. Kalau sila-silanya. Iya, sila-silanya ada yang itu, Pak. Karena sila-silanya sudah itu jadi nilainya nanti. Begitu ya? Iya, Pak. Harus dipahami betul. Itulah pendalaman kita ini. Oke. Baik. Yang berikut, terima kasih ya Ibu Nilu ya. Iya, terima kasih, Pak. Tapi bukan dari Manado toh? Dari ya? Bukan, Pak. Aduh. Kalau laki-laki itu nama John, ya mungkin dari Manado. Kalau Nilu, ya paling-paling kalau di sini di Tolai atau Toili sana, nah, atau dari Bali langsung, nah gitu ya. Oke, lanjut. Ristia, mana Ristia ini? Risti. Iya, halo. Pak. Oke, Iya, Pak. Hadir. silakan ya. Kalau dari yang saya pahami, Pak, akuntabilitas itu kewajiban kita untuk memiliki rasa tanggung jawab atas segala pekerjaan yang dibebankan kepada kita, baik itu kepada masyarakat, kepada kalau di rumah sakit kepada pasien maupun kepada atasan, kepada institusi. Begitu, Pak. Okay. Kalau nasionalisme itu rasa cinta kita kepada bangsa, negara, dan tanah air, dan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila, Pak. Misalnya, salah satu nilainya apa? Kira-kira. Ideologi Pancasilanya, Pak? Ya, tidak. Dalam silanya itu kira-kira sila apa yang bisa berkait dengan kita punya tugasnya? Kenapa, Pak? Yang berkait dengan tugasnya Anda kira-kira sila apa ya? Sila mana ya? Bisa kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa masuk, Pak. Ya, berarti bisa semua ya? Yang saya pikirkan itu sih, Pak. Ya, oke deh. Artinya lebih dominan berarti ya? Iya. Ya, oke Risti. Saya kira itu ya. Baik, lanjut. Terima kasih ya, Ristia ya. Iya, Pak. Ibu Farhan, Nurul Farhan. Ya, perawat. Ya, Pak. Ya, Madani. Dari yang saya pelajari dari akuntabilitas itu, Pak. Akuntabilitas itu sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau instansi dengan negara dan masyarakat. Ya, terus? Aspek-aspeknya itu, Pak, ada yang berorientasi pada hasil, seperti diharapkan hasil yang maksimal, seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki kinerja, Pak. Kinerja ya? Iya. Oke. Dalam pelayanan di masyarakat.
Iya. Kemudian membutuhkan laporan. Seperti kita di rumah sakit, Pak, disuruh buat SKP, Daftaran Kerja Pegawai, Ya. yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Iya. Kemudian Tugas ya, karena Iya. tahu kita bertanggung jawab dengan tugasnya kita. Oke deh. Makasih Bu Nurul. ya Pak. Ya, lanjut Ilnayana. Iya Pak, terima kasih Oke, Pak. ya. Kalau yang sudah saya pelajari dari akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu atau kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab sesuai tupoksi kita masing-masing Pak. Jadi menjadi amanah yaitu mewujudkan nilai-nilai publik. Jadi ada nilai-nilai publik yang harus kita jalankan Pak. Yang pertama itu mampu mengambil pilihan. Oh, coba. Jelas Pak? Ya, coba nilai publiknya apa? Ya. Apa tadi yang dikatakan nilai publik? Kira-kira apa contohnya ya? Ada nilai-nilai publik yang harus kita jalankan di situ Pak. Seperti mampu mengambil pilihan yang tepat, menghindari politik praktis, serta bersikap adil dalam pelayanan pemerintah. Jadi sebagai contohnya kayak di rumah sakit itu saya sebagai terapis, jadi saya tidak memilih pasien yang mana yang harus saya dahulukan. Jadi sesuai dengan antrian, gitu Pak. Oke deh, terima kasih ya. Kalau untuk nasionalisme, sendiri Pak, itu hal yang mendorong. Ada suatu sikap politik dari masyarakat atau bangsa yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Seperti itu Pak. Ya, membangun bangsa ya, memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, ya. Iya Pak. Kira-kira nilainya itu salah satu indikator itu dari nilai Pancasila itu, dari sila-sila Pancasila itu, dan itu merupakan nilai dari nasionalisme. Ya, misalnya dia di persatuan ya, keberadaan bangsa itu terjadi karena kesadaran, pemahaman, ya, kepedulian itu Pak yang kita harus praktekkan. Oke deh, ya saya kira itu yang menjadi apa ya, hal yang Anda sudah dapatkan kemarin di asinkronus atau belajar mandirinya. Belajar mandiri itu, oh ternyata jadi pegawai ini seperti ini, jadi PNS seperti ini. Ya, kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan kita punya tugas. Kalau tidak bertanggung jawab, bagaimana? Tidak mungkin lah. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan tugasnya kita. Masa Pak Gubernur itu dia punya laporan tahunan dari kita yang dari bawah itu, karena kita ada laporan, dia akan dirangkum oleh bagian program. Itu salah satunya. Mau cari COVID, kira-kira berapa orang yang sudah sembuh, berapa orang yang masih tertular, masih terpapar sekarang, kan ada yang dari kita laporannya. Kira-kira sampai seperti itu, manfaatnya luar biasa. Kenapa saya sampaikan manfaatnya seperti ini? Karena nanti Anda pada saat mau menyusun laporan itu, laporan aktualisasinya nanti di akhir, itu manfaatnya mesti ada, tidak boleh tidak. Dan itu penilaian kalau manfaatnya. Oh, Anda punya tugas ini tidak bermanfaat. Kegiatan Anda ini manfaatnya kecil, sedikit. Oh, Anda punya ini misalnya si Rizky punya ini, besar manfaatnya ini, luas ini manfaatnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Rupanya Anastasia punya ini, pasti punya manfaat sampai ke seperti ini. Nah, itu. Karena itu dinilai manfaatnya. Manfaat itu. Makanya dari sekarang ini sudah harus berpikir kita. Nah, itulah bagusnya kalau kita harus belajar mandiri, itu kita dalami betul. Apa itu akuntabilitas itu ya? Apa itu nasionalisme? Nah, seperti itu ya. Oke deh. Semua sudah mau. Masih ada yang belum saya tanya tadi? Sudah semua ya? Oke, semua ya? Oke. Tidak ada lagi, semua sudah ada, sudah di kepala itu sudah ada, di memori sudah tersimpan itu. Oh, ternyata begini ya. Itulah kita dalam. Oke, baik. Saya harus bertanya lagi kira-kira. Ini tentang penerapan di tusi Anda.
Anda ini kan masih ada yang belum melaksanakan tugas ini? Coba. Siapa yang belum melaksanakan tugasnya? Semua sudah aktif kan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah aktif begitu, saya mulai dari Anastasia dulu. Ya. Halo Anastasia, ya. Ya, oke. Senyum-senyum Ya, begitu, Pak. Bang. Aduh. Nah, kira-kira di keperawatan itu, ruang keperawatan itu kira-kira apa yang diterapkan di sana itu? Apa yang Anda terapkan? Atau ada kira-kira yang bertentangan atau tidak terkait dengan nilai akuntabilitas? Atau apa yang Anda terapkan di sana di tusinya Anda itu pada saat kerja? Pada saat melaksanakan tugas ya? Tugas-tugas sebagai perawat kan, Pak? Ya, itu kan tugas Anda kan perawat kan? Iya. Ya. Apa sudah kira-kira nilai yang Anda lakukan sana? Baik menyangkut akuntabilitas, menyangkut nasionalisme, apa kira-kira yang Anda lakukan sana? Melakukan pengkajian keperawatan, Pak, pada Ya. pasien. Ah. Kemudian berkomunikasi terapeutik kepada pasien. Ya. Melakukan tindakan keperawatan. Ya. Kayak begitu, Pak. Melaksanakan aspek asuhan keperawatan kepada pasien. Oh, gitu. Kira-kira transparansinya di mana ya? Di situ ya. Kalau lihat akuntabilitasnya, Transparansi. keterbukaan kita terhadap tindakan, semua tindakan kita. Keterbukaan kepada pasien, Pak. Seperti penyakitnya begitu. Baik pasien penyakitnya, kita mau hasilnya. pengeluaran. Ya. Artinya kan tidak boleh kan ditutup-tutupi kan? Iya, Pak. Ya, kira-kira di mana itu? Apakah berkelompok di situ, di ruangan situ, sama-sama bertugas? Kira-kira apa kira-kira nilai dari akuntabilitasnya diterapkan di sana? Melakukan apa ya? Operan dinas, Pak. Operan dinas ya. Operan dinas dari dinas pagi ke dinas sore, jadi ya. Dinas sore. Operan dinas yang tepat waktu ya? Iya, tepat waktu, Pak. Oh, tidak pernah terlambat? Kadang terlambat. Kadangnya itu harus dihapus, tidak boleh lagi ya. Nah, itu sama dengan tidak bertanggung jawab. Coba bayangkan kalau sampai 2 jam atau ya, tidak usah 2 jam. Setengah jam saja kita terlambat. Apa yang kita laporkan? Ya? Fiktif lagi kita punya laporan kalau begitu ya. Nah, tepat waktu itu ketika waktu masuk kita punya sip. Sudah. Oh, saya punya sip sudah. Laporan. Begitu ya, kita sudah mulai mencatat apa yang kita lakukan. Begitu kan? Ya. Iya, Pak. Seperti itu. Saya kira Anda punya kepala ruangan yang asuh Anda di sana. Harus begini kan itu SOP kan sudah nyata di sana. Udah itu SOP-nya luar biasa. Saya paham betul itu. Oke, ya Madani ya. Kalau di nasionalisme kira-kira apa yang sudah diterapkan? Ya. Nasionalisme tidak beda-bedakan pasien, Pak. Gitu, Pak. Oh, tidak membeda-bedakan ya? Iya. Oh, oke deh. Di sila keberapa itu ya? Kemanusiaan yang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, tidak membeda-bedakan apa dia anaknya siapa, anaknya si petani kah, begitu ya? Iya, Pak. Oke, tapi mudah-mudahan kayak jangan kemarin ada nggak tahu lah apakah masih isu, ya, terutama di Undata ini. Saya kenapa? Karena saya punya kantor juga dulu. Ya, Undata ini katanya tidak diurus itu pasien COVID. Mungkin takut ke perawatnya atau kenapa? Nanti tidak tahu kan. Bahkan yang sama sedikit ya, walaupun itu tapi nantilah itu persoalan-persoalan yang harus diantisipasi. Bayangkan mantan kepala dinas yang jadi suara di sini, dia bilang, wah siksa kita di sana itu. Termasuk juga di Madani kalau tidak salah ya. Siksa kita di sana tidak diurus. Ada yang bataria. Kita tidak tahu dan itu persoalan. Persoalan itu. Nah, kira-kira. Oke, makasih ya Anastasia ya. Iya, Pak. Ya, mana Daniel? Ya, Pak. Oke, kira-kira apa yang dilanggar di situ itu? Ya? Apa yang dilanggar kira-kira ada solusinya ya? Gimana, Pak? Kemarin kan ada isu berkembang karena ketidakpastiannya ya, kita katakan isu dulu toh. Ya, kita kan belum analisa itu, tapi kan itu kan laporan, bahkan laporan langsung pasien.
Dikatakan kita tidak diurus di sana, di ruangan, baterai-baterai ada yang masuk, baterai-baterai. Kenapa gitu? Ya. Namanya perawat Menangani pasien COVID ini? Bukan, Pak. Saya pasien jiwa, Pak. Oh, pasien jiwa, ya. Ya, Pak. Mana pasien COVID ini? Siapa yang tangani pasien COVID? Nurul Farhan mungkin di UGD COVID. Bukan? Mana Nurul Farhan? Mana Nurul? Saya Pak, UGD Jiwa. Siapa yang tangani? Siapa yang tangani? Saya di UGD Jiwa kemarin. Kayaknya tidak ada yang di COVID, Pak. Oh, tiada yang di COVID. Oke. Tidak ada di perawatan Kalau begitu biasa di, semua, Pak. di jiwa saja. Jiwa itu kira-kira apa yang menjadi apa ya? Kira-kira muncul permasalahan di sana. Kalau yang di jiwa itu, Pak, kebanyakan isunya itu apa ya? Pasien yang apa ya? Isunya itu gimana? Peningkatan jumlah pasien yang datang untuk dirawat karena ada beberapa kendala, Pak. Kendalanya mungkin yang pertama itu tempat tinggal mereka jauh, kemudian didukung sama faktor ekonominya mereka yang agak kurang mampu untuk datang ke rumah sakit kontrol, Pak. Kemudian dukungan dari keluarga itu tidak terlalu maksimal dalam proses penyembuhan pasien, Pak. Oh, begitu ya. Jadi masuk faktor keluarga ya yang tidak terlalu mendukung ya. Faktor keluarga. Juga faktor jarak ya. Jarak dan faktor ekonomi, Pak. Kebanyakan pasien di kalangan menengah ke bawah, Pak. Jadi kenapa masih dibayarkah itu? Untuk obat dan transportasi, kalau obat tidak terlalu mahal sih, Pak. Cuma biasa transportasi ya. Transportasi, Pak. Iya. Mereka ada yang dari pulau, dari Luwuk, dari mana gitu. Ini siapa yang si Daniel ini? Ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, nah itu kan apa ya, persoalan di situ itu kan jangan-jangan sejadi rancangan Anda ya, isunya dan gagasannya. Hari ini dibahas di agenda 1, Pak, kita buat konsep. Oh, berarti sudah ada ini isunya? Iya, bagian besar teman-teman juga sudah ada, Pak. Betul itu, tidak apa-apa. Bagus itu, artinya lebih siap kan lebih bagus kan, kita tinggal pendalamannya saja. Ya, Pak. Ya, makanya kita harus mengarah ke tusi Anda sudah. Jadi kalau tusi itu sudah dipahami, kira-kira di situ jalannya itu bagaimana membuatnya. Bagaimana membuat itu isu itu yang bisa kita selesaikan melalui gagasan kita. Gagasan itu bagaimana nanti kita bisa menarik ke kegiatan dan tahapan kegiatan. Kira-kira seperti itu arahnya. Sehingga kenapa saat tanya Anda punya tulis yang bermasalah di sana itu kira-kira bagaimana penerapannya? Sudah diterapkankah di sana? Pak Daniel? Ya, Pak. Sebagian besar perawat, Pak, ketika pasien pulang ada yang memberikan penyuluhan, ada juga yang tidak, Pak. Mungkin mereka lupa atau bagaimana. Kan biasa kita kalau pasien pulang kita tetap arahkan untuk datang kontrol kembali. Entah mungkin alasan, mungkin tadi saya bilang faktor ekonominya mereka sampai mereka tidak datang karena sebagian besar ada yang menyampaikan, dan mungkin ada teman-teman yang lain mungkin tidak menyampaikan untuk datang kontrol, Pak. Oh iya, jadi kadang kontrolnya itu tidak rutin ya? Tidak rutin, Pak. Nanti mereka datang kontrol ketika sudah mulai timbul kekambuhan, Pak. Jadi mungkin sudah lama habis obat, putus obat 1-2 bulan, kemudian ada gejala baru mereka datang kontrol. Gitu, Pak. Ada yang tujuannya datang kontrol karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dirawat, Pak. Gitu. Oh, iya. Kenapa tidak pernah diusulkan untuk penyelesaian misalnya? Ya. Kalau hanya dari Madani ke Parigi saja kan bisa ditempuh oleh petugas kan? Begini untuk Pak, itu biayanya tidak dimasukkan dalam anggaran. Yang dimasukkan dalam anggaran itu ketika pasien ini sudah lama dirawat di rumah sakit sampai berbulan-bulan, kemudian keluarga dihubungi mungkin jaringan atau lokasinya terlalu jauh sehingga tidak dapat jaringan begitu, Pak. Kami ada di rumah sakit itu ada anggaran yang namanya dana dropping, Pak. Jadi ketika pasien sudah lama dan boleh pulang dan tidak dijemput oleh keluarga, kami mengantarnya, Pak, untuk pulang. Oh, cuma dalam hal itu saja ya? Ya, kalau untuk obat tidak, Pak. Kita ada beberapa solusi sih kalau obat. Biasa kalau ada keluarganya dekat, biasa disuruh keluarganya saja kalau ada yang berdomisili di PAL. Tapi
harus kontrak waktu atau kontrak dengan dokternya terlebih dahulu Pak, begitu. Ya. Kira-kira bagaimana dengan nilai kemanusiaan itu ya? Jurnalisme ya? Pak, mungkin kalau alangkah baiknya kalau mungkin rumah sakit itu ada yang menganggarkan, tapi bagi pasien-pasien yang ekonominya kita sudah ditahu, sudah selesai didata, mungkin ekonominya agak kurang, mungkin bisa dibantu seperti itu Pak. Cuma untuk saat ini belum ada Pak untuk yang seperti itu, anggaran untuk pengantaran obat, mungkin seperti itu Pak. Oh, memang apalagi COVID sekarang ya, semua Ya, harus Pak. dulu ya. Penanganan itu anggarannya ke sana semua ya. Ya Pak. Oh, ya. Oke deh, waktu kita masih 45 menit lagi berarti ya. 30 menit lagi ya? Oh, belum, masih 1 jam dulu. Ya, kita sampai 11.30 ya. 11.30. Sekarang sudah jam 11. Oke. Ya, kira-kira ada yang dari 10 orang kira-kira ada yang mengganjal di penerapan nilai-nilai kemarin di khususnya akuntabilitas nasionalisme dulu ya. Ya, di tugas kita kemarin apakah yang ada di ruangan atau di poli dia bertugas atau di instalasi. Ada? Coba kalau ada silakan dikemukakan, tidak apa-apa. Oh, dia penerapannya begini, penerapan nilai ini belum maksimal. Misalnya dalam segi transparansinya belum, kalau di akuntabilitas ya. Misalnya sila pertama ketuhanan, aduh ini apa ya? Belum terlalu mendasari nilai-nilai ketuhanan dia misalnya begitu ya. Ya. Siapa yang bisa kasih komentar dulu itu? Di tugas kita ya, tugas kita saja, tidak usah tugasnya teman. Ya. Di nasionalisme atau di akuntabilitas? Akuntabilitas itu ada banyak nilai dia. Ada 9 ya. Ada 9. Misalnya konsistensi, sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir. Ada kan kita harus mencapai tujuan akhir kita. Kalaupun kita harus, saya kira dan di rumah sakit mungkin masih ada visi misinya. Visi misi itu adalah tujuan kita harus capai. Ada kira-kira kendala di tuksinya Anda itu yang bisa jadi tidak akan tercapai nanti visi misi. Siapa yang sempat alami di ruangan ke kemarin atau di instalasi? Mana terutama di IGD? Mana IGD? Tiada bertugas IGD ini? Saya Pak, jadi umum. Ya? Kemarin di Pak, UGD ada jiwa tapi Pak, sudah pindah ke UGD jiwa. umum. Ya. Yang sekarang yang IGD mana? Instalasi gawat Saya darurat. Pak. Oke, yang mana? Saya Nurul Pak. Nomor 4 ya, coba. Nilu. Iya Pak. Oh, siapa tadi tuh? Bukan Pak, Nurul Pak, Nurul Farhan. Oh, Nurul Farhan. Oh, Nurul. Mana Nurul? Coba. Saya Pak. Ya, coba. Kira-kira apa yang dialami di instalasi gawat darurat kemarin? Karena terus terang ya, instalasi gawat darurat itu aduh penuh dengan koreksi, Iya, Pak. kritikan ya. Iya. Bahkan penuh dia punya kotak saran. Kalau yang saya angkat Pak, Ya. Ini Pak, kadang biasa ada banyak pasien dengan keluarga pasien yang masuk ke UGD tidak menggunakan masker Pak, padahal sudah ada tertulis di pintu masuk, ditempel, kami tidak akan melayani pasien atau keluarga pasien yang tidak memakai masker. Terus? Seperti itu Pak. Oh, dan terus? Biasanya saat kami tegur untuk segera memakai masker, kadang ada yang marah Pak. Ya. Ada yang bilang, saya sudah buru-buru kemarin, sudah sakit sekali, suruh cari masker lagi. Biasanya seperti itu Pak kendalanya. Terus kira-kira padahal
Kan Anda menerapkan nilai apa di sana kemarin? Dari akuntabilitas atau nasionalisme apa kira-kira? Nilai mana kira-kira yang diterapkan sana? Sudah pernah baca nilai ini? Nilai akuntabilitas ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab. oh iya. Nah, kira-kira apa yang diterapkan kemarin di sana dengan kondisi seperti itu? Itu sudah masalah toh? Bu Nurul ya? Iya Pak. Atau jangan-jangan sudah itu isunya? Itu kayaknya isunya ya, Pak. nah itu kan isunya berarti gagasannya. Oh ini harus diselesaikan dengan ini. Nah kegiatannya apa? Kira-kira apa yang diterapkan di sana kemarin? Yang kemarin Pak. Di khusus akuntabilitas dan nasionalisme dulu ya? Di kejadian kemarin ya? Apa kira-kira? Ya, apa Anda lakukan kemarin di sana menghadapi mereka itu yang tidak pakai masker? Menjelaskan ini Pak, resiko tertularnya COVID atau sekarang rumah sakit kami penanganan COVID. Melakukan edukasi? Iya, edukasi Pak. Edukasi ya? Kira seperti itu. Di edukasi itu kan pasti ada nilai ya. Kalau kita misalnya salah satu kegiatan kita atau tahapan kegiatan yang melakukan edukasi kepada keluarga pasien atau pasien tidak pakai masker, kira-kira mau terapkan nilai apa ini? Nah, kira-kira ada nggak di akuntabilitas itu? Tanggung jawabnya Anda. Nah, seperti itu ya. Ada dilakukan edukasi ya? Iya Pak, edukasi. Oke, saya kira nanti ingat-ingat itu ya, jangan dilupa karena itu sudah kayaknya sudah mengarah ke sana ya, tapi kita belum sampai ke sana. Kita nanti pada saat dibimbing oleh pembimbingnya, coachnya itu minta dimantapkan saja. Kira-kira cocok ini Pak, cocok ini Bu. Nah, gitu ya. Supaya jangan salah kasih nilai. Kalau kasih nilai berarti salah langkah lagi. Nah, seperti itu ya. Yang lain, ini tadi Nurul Farhan. Oke, makasih Nurul ya. Oke. Mana si Nilu. Sudah tadi Nilu? Iya, Pak. Sudah tadi atau baru yang pertama? Penerapannya sudah? Penerapannya. Ya, belum, Pak. Oh ya, coba. Di institusi, di unit ya, unit kerja ya, Pak? Di unit atau di organisasinya Anda misalnya boleh, enggak apa-apa. Di Undata itu kan mau persoalan ini Anda lakukan, tapi kan sebagusnya, sebaiknya di unitnya Anda. Toh? Oh iya, baik Pak. Nah, kalau unit kan tidak mungkin tidak ada masalah. Iya Pak, kalau di unit kerja itu kan saya di bagian poli gigi ya Pak. Jadi tuh di ruangan itu seperti kayak dalam keadaan seperti sekarang ini juga seperti yang Nurul, salah satu contoh dari Nurul tadi juga Pak. Jadi ada pasien yang masih bandel kayak tidak memakai masker pas datang, dan juga kalau secara khususnya yang di internal itu lebih ke SDM-nya Pak. Jadi kita kadang masih kurang tepat waktu datang. Itu masuk nggak ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Iya. Kan penyebabnya semua kan? Iya, itu salah satunya Pak. Tapi tidak ada yang tumbuh giginya ya? Tidak ada ya? Ya ada Pak. Tidak, biasanya kan orang sakit gigi itu katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, kadang itu kayak pasien sakit gigi itu kan Pak datang dalam keadaan kondisi sakit, tetapi mereka tuh kadang tidak mau mengikuti prosedur, sudah datang ngomel-ngomel, saya maunya nih dicabut gini-gini, padahal semua itu ada prosedurnya, bahwa tidak harus langsung, tidak bisa Bu langsung dicabut, harus minum obat atau apa. Dan kita jadi kita memang harus tetap menerapkan kita itu harus sabar gitu Pak ke pasien, dan kita tidak boleh kayak menjudge misalnya ini nih pasien datang marah-marah begini-begini. Itu kejadian kemarin itu ya? Kejadian itu ya? Kalau tidak salah seperti itu katanya Pak, katanya juga. Jangan katanya. Iya, yang Anda alami. Oh iya Pak, iya yang dialami kayak begitu. Yang sakit gigi tidak mau mengikuti prosedur ya, begitu iya, ya? Pak. Oke. Kira-kira kalau di akuntabilitas apa kira-kira nilai yang Anda terapkan kemarin di sana? Nilainya. Ya, akuntabilitas ya. Menerapkan apa kira-kira? Apa saja ya, Dina? Sebentar, Pak.
Misalnya kejelasan, ada kan kejelasan. Iya, kejelasan juga bisa, Pak. Ya. Kita Apa ngasih kira-kira? kita ngasih kejelasan ke pasien kayak misalnya, Ibu, jadi hari ini tidak bisa ditindaki, nanti kita tindaki di hari kesekian setelah Ibu minum obat. Ya, Itu memberi termasuk penjelasan ya. Dari Iya, jadi kita jadi kayak ngasih kejelasan juga untuk pasiennya bahwa Ibu tetap akan ditindaki. Ya, itu indikatornya ya, indikator kalau Iya. penjelasan itu, dia harus lebih diarahkan dia harus lebih dikasih pengertian tentang ini. Iya, Pak. Namanya saja orang sakit begitu kan tidak ada. Apalagi katanya sakit gigi paling siksa katanya itu ya. Mudah-mudahan Iya, tidak sakit gigi ya. Saya baru 1 kali sakit gigi, tapi ya, alhamdulillah tidak seperti itu. Dan ngamuk-ngamuk tidak ya. Nah, itu pasien seperti itu biasanya, Pak. Nah, untung tidak kayak di poli apa ya? Poli dalam itu, kalau poli dalam kan banyak sekali kan pasiennya. Kalau poli Iya, gigi kalau di penyakit kurang dalam kan? itu banyak. Ya, kalau di poli gigi itu agak kurang memang. Memang Iya, kurang Pak. orang sakit gigi atau kenapa ya? Tapi Anda tidak tahu garam ya giginya ya? Cepat-cepat copot kan? Tidak ya? Biasanya kan karena budayanya orang tua katanya taruh garam. Iya, benar, Pak. Katanya itu obat tradisional menurut ini. Nah. Tapi memang garam itu berpengaruh, Pak. Kalau sakit gigi itu memang kalau misalnya pertolongan pertamanya itu bisa dengan kumur-kumur air garam. Oh, begitu ya. Oh. Iya. Ya, Pak. Bagus sih. Ya, tapi saya tidak gigi, tidak bisa berkumur-kumur itu. Oke, ya. Terus itu yang diterapkan ya, memberi penjelasan kepada pasien. Iya, memberi kejelasan, Pak. Ingat itu ya, Nilu ya. Iya, Pak. Nah, diingat karena pasti salah satunya nanti itu pasti. Nah, jadi pertanggungjawaban itu di rancangan itu pasti itu nanti ya. Iya. Nanti tapi kalau yang untuk rancangan yang kemarin dari agenda 1 itu, Pak, sudah ada beberapa isu yang saya ambil. Ya. Tapi lebih internal, lebih ke internalnya, Pak. Iya. Ya kan kalau ini masalah kan bisa saja muncul nanti penanganan terhadap pasien. Iya, Pak. Nah, berapa dikasih tahu kegiatan kemarin? Kemarin saya ada kegiatan minimal 5 kalau nggak salah, Pak. Oh iya, 4 minimal, tapi kan sebaiknya lebih dari itu ya, 5-6 Iya. ya. Oh iya, supaya nilai tinggi maksudnya itu ya, jangan sampai kalau cuma 4 kan cuma pas-pasan saja. Ya, oke deh. Iya, Pak. Ya, itu penanganannya ya. Jadi itu kejadian yang harus diterapkan adalah memberikan ya edukasi kepada pasien, ke penjelasan supaya dia mengarah kepada satu tujuan yang kita ingin capai, dia bisa sembuh ya. Itu kan pelayanan prima nantinya ya. Oke, makasih Bu Nilu ya. Tadi sudah ya. Ilna mana Ilna? Undakah? Ilna Yana. Iya, Pak. Ya. Coba di poli mana kita atau di mana? Di ruangan? Rehabilitasi medik, Pak. Rehabilitasi medik. Oh. Ya. Rehab, ya. Ya, di rehab ya. Rehabilitasi medik. Kira-kira apa yang kejadian yang di sana kemudian sudah apa yang diterapkan di sana? Khususnya akuntabilitas dan kalau untuk kejadiannya sendiri biasa Pak itu Pak keterlambatan rekam medis sehingga menyebabkan tumpukan antrian. Nah, jadi kita susah mau menangani pasien itu kalau tidak ada rekam medisnya itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang sudah ada yang marah-marah pasien datang. Saya sudah dari tadi antri di loket bla 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 seperti itu Pak. Kok saya tidak ditangani-tangani gitu. Jadi biasanya kita memberi penjelasan. Jadi yang kita dahulukan itu yang sudah ada rekam medisnya dulu seperti itu Pak. Walaupun ya ada juga yang sudah marah-marah. Ya begitu sudah. Kita beri penjelasan, ya, beri penjelasan. Ya. Tapi apa ya? Ilna tidak marah-marah juga sama pasien? Oh, tidak Pak. Oh, bagus. Ya. Mau mengutamakan kesabaran itu. Nanti lihat di etika itu akan ada nanti nilai di etika itu akan ada nanti seperti itu. Ya. Ya, tapi kan artinya kenapa kita harus dalami ini nilai ini? Ya, nilai itu kita akan terapkan nanti. So, baik kita masukkan dalam rancangan itu nanti di aktualisasinya. Ya, jadi jangan salah, relevansi nilai itu perlu.
Sangat perlu ya. Jadi kita bahas ini kan masih akuntabilitas dan nasionalisme. Di pertemuan kedua kita nanti hari Sabtu, kita akan bahas itu yang namanya etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itu ya. Jadi ini sekarang kita masih nasionalisme. Oke. Makasih Ibu Ilnayana. Ya. Ya. Yang berikut saya ke siapa yang atau ada yang bermasalah? Siapa ini? Siapa yang mau kasih ada penerapan nilainya di sana atau ada yang masalahnya di sana yang perlu menjadi penanganan terkait dengan nilai-nilai ini, akuntabilitas dan nasionalisme? Siapa? Ada? Jufri, ada Jufri? Ya Pak. Ada? Ada saya, ya Pak, kalau di unit kerja saya itu Pak, bagian peralatan alat kesehatan Pak. Cuma dalam perbaikan saya, cek alat. Biasa ada laporan dari peruangan, kita ada laporan dari peruangan, kita datang untuk mengecek alatnya saja Pak. Ya, Pak Jufri ini dia menangani alat kesehatan ya? Iya, iya Pak. Oh iya. Kira-kira ada kendala di sana? Atau mungkin apa sudah yang diterapkan kemarin dari nilai akuntabilitas dan nasionalisme? Nilai akuntabilitasnya. Apa masalahnya di sana kemarin? Masalahnya ini Pak, uniknya alat rusak Pak biasanya. Di pemeliharaan, maintenance-nya yang kurang. Ya, pemeliharaan. Karena dari ini ya Pak juga. Kita punya petugas medis profesinya cuma kurang Pak. Berarti sumber daya manusia ya? Iya, sumber daya manusia Pak. Nah, berarti itu salah satu masalahnya. Iya. Soalnya posisi juga lokasi rumah sakit juga dengan besar, begitu Pak. Apa sudah yang diterapkan kalau di akuntabilitas? Yang kita terapkan sini integritas juga Pak. Integritas ya? Iya, integritas. Kata dan perbuatan itu. Iya. Kira apa kira-kira contohnya kira-kira? Tentunya bisa ini Pak, untuk SDM-nya bisa ditambahkan lagi Pak dalam jumlah yang banyak. Berarti ya sesuai dengan ada memang peraturannya Pak. Dalam rumah sakit misalkan tipe B itu dalam profesi kita punya profesi elektromedik harus 10 orang atau 12 orang Pak. Begitu. Harus itu ya? Iya harus Pak. Nah itu profesi kita cuma 2 orang. Oh cuma 2 orang yang tengahnya? Iya. Alat kesehatan itu ya? Yang rusak atau yang cuma pemeliharaan saja? Dua-duanya? Kedua Pak. Perbaikan dengan kerusakan itu. Perbaikan ini. Pengarang. Gitu ya? Ya. Berarti sudah ada isu ini, sudah masuk isunya dengan kegiatan ya. Ya, sisa mencari kegiatan dan tahapan. Iya. Atau jangan asal lulusin. Baik, oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Jufri ya. Sama-sama Pak. Mana Elvani? Pak. Ya Elvani, coba Rosita. Kalau saya kan Pak bertugas di ruangan anak tapi yang bangsalnya Pak. Ruangan apa itu? Ruangan anak tapi yang kelas 3. Jadi di dalam ruangan itu nih. Ya Pak? Di Undata. Di Madani Pak. Coba. Terdiri dari 20 bed, tapi Pak di dalam ruangan itu Pak enggak ada tirai-tirai yang membatasi Pak. Oh. Jadi di situ kadang untuk kan pas sekarang kan lagi COVID Pak. Biasa kalau dari depan itu keluarga pasien sudah di screening untuk memakai masker, jangan bergerombol masuk, tapi pas sudah di ruangan Pak dilepas. Biasa kalau untuk biasa bicara dengan keluarga pasien lain. Kira-kira yang paling pokok apa ya? Yang paling pokok bermasalah? Atau ada yang sudah ada isunya yang di Oh, kalau saya ambil penerapan 5M Pak rencana, tapi masih. Nah, terus ada pelanggaran kemarin terhadap penerapan nilai-nilai itu? Iya, biasa tidak ada yang pakai masker Pak. Oh. Biasa masih
berdekatan dengan keluarga pasien lainnya, masih sering bicara-bicara karena di dalam ruangan itu Pak memang berdempetan Pak. Begitu ya. Jadi apa yang disampaikan kepada pasien maupun keluarganya? Kalau pasiennya kan pasien anak Pak, kadang cuma keluarganya saja Ya. Pak. Untuk edukasi saja saat masuk tentang pemakaian masker. Tapi kadang kita sudah edukasi Pak, tapi kita habis keluar dari edukasi mereka lepas lagi. Berarti sudah satu kegiatan itu ya, edukasi keluarga pasien ya? Pak. Iya, jadi sudah berarti itu. Ada juga leaflet kan sudah di apa ini Pak, kayak banner dalam ruangan sudah dipasang begitu. Tapi yang dulu punya? Enggak Pak, yang baru-baru ini. Iya, tapi kan bukan kegiatannya Anda toh? Iya Pak, yang dari rumah sakit Pak. Iya. Oke deh. Ya Pak. Tunggu ya, kita 11.30 ya kita ya. Iya Pak. Sampai 11.30 ini sudah jam 11 ya? Iya Pak. 7 menit lagi nih. 7 menit lagi, 8 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. Ya. Saya kira cukup itu ya. Penerapannya kira-kira seperti tadi itu yang disampaikan oleh teman, baik itu Pak Jufri maupun Elvani tadi, siapa semua, Anastasia, begitu ya penerapannya. Jadi penerapannya itu sangat memungkinkan relevansi antara nilai-nilai yang kita pahami. Nilai-nilai dari kelima mata pelatihan itu yang disebut aneka itu, kita harus pahami betul. Itulah internalisasi. Kita masukkan dalam diri kita, internalisasi namanya. Nah, sehingga melakukan aktualisasinya nanti itu justru ekspresi kita langsung muncul. Oh, ini saya lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mudahnya kalau kita sudah menginternalisasi diri dengan nilai itu. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus catat. Nah, karena sudah terekspresi dia. Apa yang sudah langsung jadi. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Kita ke tugas ya. Jadi tugas di asinkronusnya nanti saya kira tidak terlalu berat sebenarnya. Kalau saya lihat tidak terlalu berat. Karena kenapa? Tugas individu itu kan cuma seperti ini. Ada kelihatan ya? Halo? Ada kelihatan di layar ya? Ya Pak. Iya ada Pak. Ya, ada, Pak. Individu itu cari kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN itu. Nilai dasar ASN kan sudah tahu kan, sudah dipelajari kemarin kan? Ya, yang terjadi pada tugas jabatan di tugasnya ada seperti tadi. Ya, dibuat semacam laporannya Anda menjadi tugas di asinkronusnya nanti, dan itu nanti kita bahas pada pertemuan ketiga, bukan pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Tapi kan sebaiknya dibikin memang supaya jangan sampai di pertemuan kedua kita masih bikin ini lagi. Karena masih ada lagi tugas di pertemuan keduanya. Ya, jadi di asinkronusnya Anda bikin ini. Jadi apa yang kejadian-kejadian yang ada di Anda punya tusi itu masing-masing, dicatat dia, dianalisis dia. Analisis dia, oh kenapa? Apa penyebabnya ya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, seperti kira-kira kayak Pak Jufri tadi dia katakan bahwa oh ternyata sumber daya manusianya Pak. Banyaknya itu alat-alat kesehatan, tapi kita cuma 2 orang. Oh ya, kira-kira begitu kira-kira penyebabnya. Kenapa sampai tidak selesai semua yang harus dipelihara, yang harus diperbaiki. Karena alat kesehatan itu butuh ahli, tidak sembarang. Seperti itu ya. Oke, dianalisis dia apa kira-kira penyebabnya, cari solusinya. Kalaupun ada 2 kasus tidak apa-apa sampai 2. Kalau 3 tidak apa-apa, kan tidak banyak juga hanya mencatat bahwa oh ini yang kejadian ini. Nah, kira-kira kemudian di akuntabilitas dan solusi kira-kira apa anunya ya? Apa dia punya solusi ya? Apa kira-kira nilai yang terkait dengan itu? Dengan pelanggaran tadi itu. Kira-kira mau terapkan nilai apa? Ya. Nanti dipelajari akuntabilitas sama nasionalisme. Sekarang ya. Oke, paham ya? Paham ya, kawan-kawan? Ya, Pak. Oke, yang kelompok ya, yang kelompok.
nanti pada saat di 6JP itu kalau kita masih bisa memaparkan tugas individu, tapi tugas individu ini harus dimasukkan nanti di LMS-nya penyelenggara harus dimasukkan. Nah, tugas kelompok ini kita akan paparkan nanti. Nanti kemarin kalau tidak salah sudah dibagi kelompoknya ini. Sudah Pak, di LMS Ada sudah Pak Pak. di dalam LMS. Ya, 2 kelompok saja. Ya Pak. Ya Pak. Nah, 2 kelompok kalau tidak salah dia punya 2 itu Daniel sama Jufri ya. Ya Pak. Iya. Nanti 1 membuat tugas tentang akuntabilitas dan lain-lain. Tentang ini, tentang materi ini. Kemudian kelompok yang satunya nanti ada ketua kelompoknya nih, ketua kelompok khusus ini. Saya Pak, ketua kelompok 1 Pak. Dari Daniel Pak. Oh, Pak Daniel ya. Nanti bagi ya Pak Daniel ya. Nanti apa? Bukan dibagi, maksudnya siapa yang melakukan tugas ini, yang menyusun tugas ini atau menyelesaikan tugas ini, yang di akuntabilitas sama nasionalisme. Ya Pak. Oke, ya. Kemudian begitu juga nanti tapi ini kan kalau sudah selesai bisa dilakukan tugas kelompok. Ini tugas kelompok ya. Tadi kan tugas individu sudah. Tugas Maaf mau bertanya. Iya. Yang tugas kelompok itu berarti kalau misalnya kelompok yang A itu akuntabilitas, yang kelompok B itu nasionalisme, seperti itu Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya berarti masih di kelompok 2 ya? Ya. Cuma beda kasus PLM-nya begitu mungkin Pak ya. Beda mata pelatihannya saja. Bagaimana Pak? Mata pelatihannya ini kan cuma kalau di kelompok 1 ini, katakan kelompok 1 ya. Iya Pak. Ya, di akuntabilitas sama nasionalisme. Pelatihannya Pak. Maaf Pak. Pelatihannya kan akuntabilitas. Ya. Ini tugasnya kan mencari ini ya Pak, mencari film pendek. Ya. Cari film pendek yang menyangkut itu kan. Film pendek itu kebanyakan yang saya alami ya, hampir semua sudah terakomodir di situ. Hampir semua di film pendek itu paling 10 atau ya 10 menit lah dia punya durasi, sudah tercakup, malah dari akuntabilitas sampai anti korupsi itu sudah mencakup semua di situ. Tinggal kita petik, oh pada adegan ini, oh ini yang dia langgar, oh ini yang dia terapkan, nilai ini, nah, gitu. Coba gitu saja. Oh, maksudnya Pak, maaf, kan ini di kelompok 1 ini terbagi 2 kelompok lagi nanti. Ya. Itu berarti maksud saya supaya lebih tidak terlalu menguras waktu, karena kan masih ada belajar lainnya mau mencari nilai-nilai itu. Kalau memang bisa di kelompok ini 1 kelompok yang 5 orang itu boleh akuntabilitas sama. Jadi dia mencari penerapan nilai itu di film pendek itu. Berarti hanya 2 film saja kan? 2 film untuk Hanya 2 film saja 2 kelompok ini, satu kelompok. Boleh? Iya Pak. Iya Pak. Paham toh? Paham Pak. Ya. Berarti Pak linknya ditaruh di tugas juga atau bagaimana itu Pak? Iya, saya kira nanti bagaimana pengaturannya? Coba siapa yang bisa mau buat link itu? Nanti kan pada saat pertemuan ketiga. Ya. Boleh kami minta nomor kontaknya Bapak, siapa tahu ada yang belum jelas bisa kami tanyakan Pak. Soalnya waktunya tinggal 20 detik. Iya, ada itu. Ya, berapa Pak? Ada itu. Nah, ini. Ada. Mana? 823. maaf Pak, tidak kelihatan. Tinggal 6 detik Pak. Ada di materi yang tadi itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Saya juga mohon pamit ini karena sudah selesai. Oke, untuk semuanya ya. Sudah masuk di. Iya, sudah selesai Pak. Ya, sudah selesai 2JP. 2JP. Oke. Salam untuk teman-teman yang lain yang tidak masuk dalam kelompoknya saya. Oke. Salam untuk WI di tempat lain ini. Saya lihat ada Bung Kumis ini, aduh luar biasa sekali. Kemudian terima kasih Pak. Oke. Bapak, ada Pak Muiz ya, dan Ibu kita salah satu yang paling cantik Ibu Yuli. Nanti kelompok di sana nanti melalui itu ya.
Ini masih di mana Pak Muiz ini? Sudah masuk di kelompok baru. Oh, kelompok baru ya. Aku bikin kelompok baru Pak Muiz. Saya punya kelompok Ya, terima kasih Pak Host. Oke, semuanya. Nanti dicatat ya. Iya. Maaf ya. Salam sejahtera. Terima kasih. Assalamukum warahmatullahi Saya wabarakatuh. live. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini live semuanya. Oke. Pak Fadli. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Fadli. Ya, untuk teman-teman saya ambil alih. Ya, untuk sebentar jam 2 ada penceramah dari BKPSDM Pusat Kemendagri. Ya, sebelum itu saya sampaikan untuk teman-teman nanti yang paling lambat ya sebelum 13.50 sudah join semua. Jadi supaya jam 2 kita sudah mulai karena di angkatan 66 waktunya terpotong untuk ke penceramah hari ini. Supaya kalau kita cepat selesai, mereka juga cepat selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya sudah pertemuan hari ini sesi ini selesai dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.